Dan ternyata ketika sama saya, dia ngaku, iya saya sudah, mohon maaf ya, ciuman, sudah dipegang bagian atas dan juga di bagian bawah. Saya tanya, apakah itu cuman pegang aja atau memang sudah sampai terjadi macam-macam? Dan ternyata sudah terjadi hubungan badan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya baru kedatangan pasien, umurnya baru 10 tahun ya, 10 tahun. Kemudian dia izin sama, dia dibawa sama tantenya karena dia itu baru habis pulang nginep dari rumah temennya katanya gitu. Dan ini temennya itu dia kenal cuman dari sosmed, dari Instagram. Dia itu nginep di rumah temennya itu berempat, jadi 2 cewek 2 cowok, udah janjian ada di situ. Cowoknya itu anak-anak laki-laki juga, usianya baru 13 tahun dan katanya dia pacaran baru 2 minggu. Dan itu pun kenal dari Instagram, TikTok. Dr. Yulfa Amita sangat syok karena kedatangan pasien seorang bocah perempuan 10 tahun yang terbiasa melakukan berhubungan badan. Pengakuan mengejutkan dari bocah perempuan berusia 10 tahun. Bocah tersebut terbiasa berhubungan badan dengan temannya berusia 13 tahun. Meski sudah diingatkan agar tidak melakukan perbuatan tersebut, namun dia tak bergeming. Menurut bocah tersebut, aktivitas itu membuatnya ketagihan. Hal itulah yang membuat dokter spesialis kandungan Yulfa Amita mengelus dada. Bagaimana mungkin, menurut dokter Yulfa, anak kecil seperti itu sudah mengenal hubungan seksual? Hubungan badan itu dilakukannya dengan sang pacar yang masih berusia 13 tahun. Padahal, bocah itu baru mengenal kekasihnya selama 2 minggu lewat media sosial. Namun bukannya trauma, bocah tersebut mengaku doyan melakukan hubungan itu. Cerita mengejutkan tersebut diungkap Dr. Yulfa lewat akun TikTok pribadinya, 16 Agustus 2024. Cuman pegang aja atau memang sudah sampai terjadi macam-macam, dan ternyata sudah terjadi hubungan badan. Tahun kemudian saya lakukan pemeriksaan, tentu saja apakah sudah memang terjadi hubungan tersebut, apakah ada intercourse ya, ada masuk, dan memang ternyata, dan sayangnya saya mendapatkan memang selaput darah atau himennya memang sudah robek. Dan ketika saya ingatkan, gimana kamu tahu kan rasanya, dan you know what, dia bilang, iya dokter, enak. Dia bilang kalau itu adalah pengalaman yang menyenangkan untuk dia. Ya Allah ya Robbi. Setelah ditanya lebih lanjut, ternyata sudah terjadi hubungan badan, ucap Dr. Yulfa sambil menarik napas. Setelah mendapatkan pengakuan, Dr. Yulfa pun mengecek vagina bocah tersebut untuk membuktikan. Ya Allah ya Tuhanku, sayangnya saya mendapatkan selaput darah atau himennya sudah robek. Dr. Yulfa pun akhirnya mengedukasi bocah tersebut dan memintanya tak menceritakan kepada orang lain. Namun ada hal yang membuat Dr. Yulfa sangat syok. Bukannya trauma, bocah tersebut malah mengaku suka alias senang melakukan hubungan intim. Bahkan secara spesifik, bocah tersebut mengaku hal itu merupakan pengalaman menyenangkan. Saya bilang, udah ya jangan ceritakan aib ini ke siapa-siapa, kamu tahu kan rasanya? Tanya dokter. Tahu nggak dia jawab apa? Yakin gimana kamu tahu kan rasanya, dan you know what? Dia bilang, iya dokter, enak. Saya kira dia akan trauma dengan kejadian tersebut, kata Dr. Yulfa. Dr. Yulfa merasa tak habis pikir dengan jawaban si bocah tersebut, padahal ketika itu ia sudah mengedukasi dampak buruk melakukan hal tersebut. Dia si bocahnya malah bilang itu adalah pengalaman menyenangkan untuk dia, ya Allah ya Robbi. Disinilah pentingnya pengawasan orang tua pada anak, apalagi bocah masih di bawah umur, untuk tidak mudah memberikan izin kepada anak perempuan yang ingin menginap di rumah teman, terutama jika orang tua tidak mengenal dengan baik teman tersebut. Lebih lanjut Yulfa menambahkan, jangan gampang percaya kalau mereka minta izin untuk nginap di rumah temannya, siapapun itu. Kalau kita nggak mengenal baik anak itu, jangan segampang itu memberikan izin kepada anak perempuan kita. Itulah tadi Dr. Obgin ungkap pasien anak 10 tahun sudah senang seks. Semoga dari kasus ini kita banyak belajar lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.